Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Zara dengan NPM 24170051051059 dari S1 Ilmu Komputer kelas B. Di sini saya akan membuat video pengerjaan dari sekolah negeri kan, yaitu sebagai seorang administrator jaringan, Anda diminta merancang alokasi alamat-alamat IP untuk beberapa jaringan LAN yang diperlukan untuk sebuah training center. Alamat jaringan yang dialokasikan adalah 192.168.2.0 garis miring 24. Lalu alamat IP yang dibutuhkan masing-masing LAN adalah untuk student adalah 120 alamat, instruktur 32 alamat, administrator 24 alamat, dan server LAN 5 alamat. Lalu kita bisa langsung buka aja Cisco-nya. Oke, di sini kita bisa pilih komponennya. Di sini kita pilih yang switch. Lalu di switch ini kita pilih yang 2950T. Kita klik lalu kita drag ke sini. Komputernya juga kita klik bagian device. Lalu kita pilih PC. Nah, di sini karena setiap switch itu hanya bisa memuat sekitar 24 PC. Jadi kan student itu tadi ada 120 alamat. Jadi 120 alamat dibagi 24. Jadi sekitar 5 switch yang dibutuhkan untuk eh, menghubungkan komputer dengan switch tersebut. Jadi karena setiap switch ini cuma bisa menampung 24 komputer, kita memerlukan 5 switch untuk bisa menampung 120 komputer. Di sini bisa kita langsung masukkan aja 24 komputernya. Lalu jika semuanya sudah lengkap, 24 tambah 24 yaitu 48 tambah 24 lalu tambah 24 lagi, maka totalnya adalah 120. Sini kita bisa buat switch lagi untuk menghubungkan keempat switch tersebut. Kita pilih switch yang 2950T. Letakkan di sini. Lalu kita hubungkan dengan kabel. Kita pilih yang tanda petir, habis itu kita pilih kabel. Lalu jika semuanya sudah terhubung, kita bisa select all lagi. Nah, setelah select all, kita klik yang awan di pojok kanan atas. Awan, lalu di sini kita beri nama awannya. Nah, ini. Kita beri nama awannya student karena dia tadi menyimpan komputer-komputer dengan switch pada LAN student. Nah, setelah itu kita lanjut membuat bagian apa namanya instrukturnya sama seperti tadi caranya. Kita klik ini dulu switch. Kita pilih switch yang 2950T. Lalu kita klik sini. Nah, lalu kita bisa pasang lagi komponen-komponen PC-nya. Kita lihat dulu ke soalnya. Instruktur LAN itu butuh 32 alamat. Lalu namanya kita ganti. Setelah di all, lalu pencet awal, kita ganti namanya jadi instruktur. Lalu kita buat lagi buat adminnya. Adminnya itu di sini butuh 24 alamat. Nah, lalu dari sini kan ini udah ada switch dan komputernya masing-masing ya. Di sini kita bisa hubungin ke routernya. Kita pilih router. Nah, ini router. Kita pilih yang PTMT. Nih. Lalu di PTMT kita klik. Nah, di sini ada settingannya. Pertama kita matikan dulu mesinnya. Lalu di sini kita pilih yang PT router NM1CFE. Kita masukkan ke sini 1 2 3 4. Kenapa dimasukkan 4? Karena yang dibutuhkan itu adalah 4 sambungan dari student ke router, instruktur ke router, sampai server ke router. Setelah itu kita bisa hidupkan lagi mesinnya.
kita close, lalu kita tarik dari pakai kabel ya. Kita pilih kabel, kita pilih kabel yang ini, lalu kita klik router, kita pilih fast ethernet yang paling atas, lalu disambungkan ke student. Nah, di student ini kita bisa cari switch utama tadi yang udah kita ubah namanya. Di sini ada namanya switch utama, kita pilih yang fast ethernet paling atas. Nah, itu. Kita sambungin lagi. Dari sini fast ethernet 10 ke instruktur, kita pilih switch. Tadi kan cuma ada 2 ya switchnya. Jadi kita terserah mau pakai yang mana aja. Di sini saya pakai yang 2. Ini kita pilih fast ethernet paling atas, switch. Nah, lalu lagi kita sambungin sampai ke yang server. Lalu setelah semuanya terhubung dengan kabel, kita bisa buka router, klik 1 kali. Lalu kita pilih yang CLI. Nah, di sini kita masukkan 0 atau N. Kita enter lagi. Lalu enable. Kita masukkan font. Oke. Lalu kita masuk ke lalu kita masuk ke interface milik student, yaitu FA00 dengan cara interface 0 _ 0. Nah, lalu kita ketik IP add. Lalu kita bisa cek gateway student. Di sini saya sudah memiliki spreadsheet yang sudah dihitung IPv4 beserta subnet mask serta gateway-nya, dan ini bukan rangkuman, dan ini ringkasannya. Nah, di situ tadi kan kita butuh gateway. Kita butuh gateway dari student. Nah, di sini kita bisa lihat gateway-nya itu 192 bla bla bla. Aduh. Nah, lalu kita ke Cisco. Kita paste. Nah, 192.168.2.1. Lalu kita spasi. Nah, spasinya ini kita isi dari subnet subnet mask dari student. Sini subnet masknya itu 255.255.128. Ctrl C aja. Lalu kita paste lagi. Dua lima lima 128. Lalu kita enter. Setelah itu kita ketik. Setelah itu kita ketik no shutdown. Setelah seperti ini kita bisa enter aja. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke interface milik si instruktur, yaitu FA1 _ 0. FA1 _ 0. Enter.
Nah, di sini kita tulis lagi IP ADD, bisa ya? Di sini gateway-nya tuh 129. Lalu yang subnet masknya ujungnya 192. Kita cek lagi 192.168.2.129 spasi 255.255.255.192. Lalu kita enter. Lalu kita masuk lagi. Oh, enggak. Lalu kita no shutdown ya. Jangan lupa no shutdown. Nah, enter. Nah, enter lagi. Kita bisa lihat kita bakal masuk ke yang administrator, sama kayak tadi kita in FA. Administrator itu 2 garis miring 0. Kita enter. Lalu sama kayak tadi IP ADD. Buat administrator itu ujung gateway-nya 193. Gateway-nya 193. Dan ujung subnet masknya itu 224. 224. Kita enter. Lalu kita no shutdown. Enter lagi. Habis itu kita enter. Nah, lalu terakhir kita masuk ke server. In FA 3 garis miring 0. Enter. Sama kayak tadi IP ADD. Kita cek di server. Subnet masknya itu ujungnya 248. Gateway-nya 225. Gateway-nya 2. Aduh. Gateway-nya itu 225. Lalu subnet masknya itu 248. Enter. Kita no shutdown. Kita enter lagi. Nah, kita cek di diskonya. Lalu setelah kita konfigurasi tadi, di sini kita bisa lihat kabelnya itu udah tanda panahnya udah berwarna hijau ya. Lalu kalau udah kayak gini, kita bisa masuk ke student. Nah, di sini kan ada 120 komputer. Jadi kita di sini bakal ngisi komputer-komputer ini dengan IPv4 yang ada di sini. Lalu kita di sini bisa mengisi komputer-komputer ini dengan IPv4 yang ada di sini. Caranya adalah kita klik komputernya, kita pilih desktop, kita pilih IP configuration. Nah, di sini ada static, IPv4 address, subnet mask, dan default gateway. Jadi kita bisa isi IPv4 itu 192.168.2.2. Lalu subnet masknya itu 255.255.128. Gateway-nya 192.168.2.1. Nah, lalu kita close aja kalau udah. Lanjut ke PC 1. Kita isi lagi desktop, IP configuration, IPv4 yang kedua itu 2 titik salah ya,
192 titik 168.2.3. Lalu subnet masknya itu 128, default gateway-nya 192.168.2.1. Nah, kalau udah kita close lagi. Lalu selanjutnya ke PC 3. Ke desktop, IP configuration, static, ya, yang ujungnya 2.4. Lalu subnet masknya 128, default gateway-nya 2.1. Lalu kita close lagi. Nah, kita lakukan hal yang sama ke seluruh PC. Jadi langsung kita isi aja. Caranya sama instruktur, sorry. Lalu selanjutnya itu untuk bagian instruktur sama seperti bagian student tadi, kita tinggal memasukkan IPv4 nya sesuai komputer masing-masing. Lalu subnet masknya juga dimasukkan beserta gateway-nya. Contohnya pada PC pertama kita buka, lalu kita ke desktop seperti tadi, IP configuration. Nah, di sini ada IPv4 address. Kita masukkan yang ini 192.168.2.130. Lalu untuk subnet masknya itu ujungnya 192. Lalu untuk gateway-nya, itu ujungnya 129. Gini. Nah, ini untuk PC yang pertama. Lalu lanjut ke PC selanjutnya itu kita tinggal menambah IPv4 nya. Jadi dari 30, 31 seterusnya sampai 61. Untuk subnet mask dan default gateway nya tidak diubah. Lalu kita langsung aja ke PC selanjutnya. Desktop, IP configuration, IPv4. Tiga satu 192 129. Ketiga 132 129 dan ini 192. Lanjut lagi 133 192 dan 129. Kita lanjut isi seperti tadi. Di sini mungkin akan saya percepat videonya agar
durasinya tidak terlalu panjang. Bagian administrator ini sama seperti tadi, kita cukup mengisi IPv4 pada bagian administrator ini ke dalam komputer-komputernya. Setelah semuanya berhasil dimasukkan, kita sekarang akan mengecek keberhasilannya. Pertama-tama itu kita buka router, lalu ke CL yang tadi. Lalu di sini kita tik ping IPv dari student 192.168.2.2. Kita coba IPv awal dari student ini, kita coba ping enter. Kita coba ping lagi. Nah, jadi yang untuk student ini udah sukses. Kita coba ping akhir dari student. Ping akhirnya itu 192.168.2.121. Enter. Nah, kalau dia masih ada tanda titiknya gitu, kita coba ping lagi aja. Itu 121 yang ini benar, enter. Nah, di sini juga udah sukses. Jadi student pada IPv4 awal dan pada IPv4 akhir itu udah sukses. Lalu kita ke instruktur. Kita coba ping IPv4 awalnya. Ping 192.168.2.130. Enter. Kita coba ping lagi 130, enter. Nah, jadi pada IPv4 awalnya sukses. Kita coba IPv akhirnya. Ping 192.168.2.161. Enter. Nah, kita ini lagi. Jadi pada instruktur ini udah sukses ya, IPv4 awal maupun akhirnya. Terus kita langsung ke administrator aja. Ping 192.168.2.194. Enter. Jadi IPv4 awal di administrator itu udah sukses. Kita cek di IPv akhirnya. Ping 192.168.2.217. Nah, di bagian administrator IPv4 awal dan akhir juga udah sukses. Kita coba cek bagian terakhir yaitu server. Ping 192.168.2.226. IPv awalnya sukses, kita coba IPv akhirnya.
Jadi pada semua bagian, student, instruktur, administrator, dan server itu IPv awal dan IPv akhirnya sama-sama bisa diakses oleh semua server. Dari student akses ke administrator bisa, dari student akses ke instruktur bisa. Dan karena di sini tujuan kita itu adalah agar student tidak bisa mengakses IPv di luar student, itu kita akan melakukan suatu hal. Jadi kita akan memblokir akses di luar server itu sendiri. Misalnya dari student tidak bisa mengakses atau mengeping server seperti administrator ataupun instruktur. Jadi si student ini cuma bisa mengakses dirinya sendiri. Kita ke sini, lalu ke student, kita pilih salah satu komputer untuk dibuka. Kita pilih yang awal aja, kita klik, lalu di sini pilih command prompt. Sebelumnya kita coba ping lagi si student ini apakah dia bisa mengakses server lain atau tidak. Kita coba ping 192.168.2.2. Enter. Nah, jadi kalau dia munculnya TTL begini, dia tuh bisa ya. Kita coba lalu kita coba ping lagi kawan satu servernya, yaitu yang masih di student. Kita coba ping yang ini 2.3. Benar. Nah, kalau muncul begini artinya ini ya, apa namanya, sukses dan masih bisa mengakses. Terus kita coba ping ke server lain. Contohnya kita mau ping ke instruktur. Ping 192.168.2.130. Nah, di sini juga masih bisa kan? Masih bisa ngakses server lain. Jadi karena kita udah cek di sini nih masih bisa ngakses satu sama lain kayak yang tadi udah dijelasin, maka di sini kita akan memblokir aksesnya dengan cara kita ke student. Ini di student ya. Di situ pilih salah satu PC. Saya pilih PC yang ini. Salah. Caranya itu kita ke router. Ini router, kita klik. Nah, di CLI ini kita klik command config. Nah, lalu di config ini kita ketik akses disk 100 deny IP 192.168.2.0. Ini dari soalnya ya. Lalu 0.0.0.255 spasi. Kita ulangi lagi yang tadi 192.168.2.0 spasi 0.0.0.255. Itu kita enter. Lalu kita ketik lagi akses list 100 permit. Ini lalu kita masuk untuk mengecek di student in FA 0
Lalu kita cek IP akses grup 100 in, enter. Nah, kalau udah kita coba cek di student, kita masuk ke student. Habis itu klik PC yang tadi, kita sudah di CMD-nya. Itu kita coba lagi ping server sebelah yang kayak tadi. Tadi itu yang server sebelah misalnya instruktur ya. Ini ada ping 192.168.2.130. Nah, di sini dia. Kita bisa lihat ya, di sini nih tulisannya unreachable, artinya nggak bisa dijangkau. Beda sama yang ini, tulisannya TTL sama dengan angka. Kalau di sini unreachable, kita nggak bisa mengakses. Karena apa? Karena si student ini udah kita blokir aksesnya keluar. Jadi student nggak akan bisa mengakses keluar dari server itu sendiri. Dan di sini kita coba ping di si student itu sendiri. Nah, ini ping 192.168.2.2, enter. Nah, bisa dilihat ya, kalau dia ngeping ke servernya sendiri, ini tuh berhasil dan bisa diakses karena hasilnya itu TTL sama dengan angka. Coba kita coba kita ping ke angka random di server student ya. Ping 192.168.2.30 misal, enter. Nah, ini karena tulisannya TTL, jadi dia itu bisa diakses. Jadi benar ya, student itu cuma bisa mengakses miliknya sendiri, tapi nggak bisa mengakses server lain. Lalu pada instruktur kita bisa cek lagi apakah IP address-nya ini bisa diakses dengan dirinya sendiri ataupun bisa mengakses server lain. Kita coba ke dirinya sendiri ya. Ping ke dirinya sendiri 192.168.2.130. Nah, jadi untuk akses dirinya sendiri dia bisa ya. Lalu kita coba akses ke administrator. Ping 192.168.2.194. Nah, di sini juga server dari instruktur masih bisa mengakses server lain, yaitu administrator. Jadi di sini kita akan memblokir akses dari instruktur ini agar tidak dapat diakses oleh agar tidak dapat mengakses di luar servernya. Caranya sama seperti tadi. Kita pergi ke router. Ketik in FA 1/0, enter. Lalu kita ketik aja yang tadi, IP access group 100 in, enter. Nah, kalau udah begini kita coba cek lagi ya di bagian komennya tadi. Kita coba ping lagi, coba ping ke administrator yang tadi. Tadi itu administrator ujungnya 194. Tadi kan ya, tadi itu ujungnya 194. Ini kan bisa diakses ya, ujungnya TTL. Kita coba ping lagi, kita enter. Nah, di sini langsung unreachable. Karena apa? Karena si instruktur ini udah ngeblokir akses keluar dari instruktur itu sendiri. Nah, lanjut
Kita ke bagian administrator. Kita cek satu PC aja. Habis itu kita ke command prompt. Kita coba ping. Kita ping misalkan dirinya sendiri dulu ya. 192.168.2.194. Nah, ini sini masih ya, di sini bisa diakses ya dengan dirinya sendiri. Lalu kita ping lagi ke server lain. Contohnya server. Kita tulis IP-nya 192.168.2.226. Bentar. Nah, dia masih bisa juga ngakses bagi. Nah, dari sini bisa dilihat kalau dia sukses buat ngakses server lain, yaitu server. Jadi di sini kita akan ngeblokir lagi akses dari administrator agar tidak dapat diakses dari manapun, agar tidak dapat mengakses server di luar server dirinya sendiri. Itu maksudnya. Kita ke router lagi. Nah, di router kita ketik in FA20. Enter. Ketik lagi IP access group 100 in. Enter. Sekarang pembuktian lagi. Tadi kan ini berhasil ya. 226 dia ngakses server. Kita coba lagi 226. Harusnya nggak bisa. Nah, bener kan? Dia jadi keblokir aksesnya buat keluar. Oke, habis itu coba kita ping ke dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu tadi 194. Nah, enter. Nah, ini artinya dia bisa akses dirinya sendiri tapi nggak bisa akses yang di luar dirinya sendiri. Lanjut, kita bakal ngeblokir yang terakhir, yaitu salah, yaitu server. Server ini cuma ada 5 ya. Ini kita sama kayak tadi ke router aja. Habis itu ketik in FA 3 enter. Habis itu IP access group 100 in. Nah, ini artinya udah keblokir semua, tapi ini nggak bisa ini artinya udah keblokir semua. Kita bisa coba cek aja. Kita klik, kita command prompt, habis itu kita masukin pingnya. Contohnya 192.168.2.2. Nah, kita coba akses, enter. Oh ya, salah, maaf ya. Ini ternyata IPv diri sendiri. Kita coba cek IPv lain, 194. 194, enter. Nah, tuh, destination host unreachable. Artinya dia ini udah ngeblokir akses buat keluar. Jadi semua ini, jadi di antara keempat server ini udah saling ngeblokir satu sama lain. Student cuma bisa mengakses dirinya sendiri, instruktur juga cuma bisa mengakses dirinya sendiri, begitu dengan administrator dan server. Lalu student ini nggak bisa mengakses keluar dan akan munculnya seperti tadi unreachable, itu untuk membatasi akses dari si student. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.